Halo, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Nehemia 4 ayat 1-23 adalah kisah yang menarik tentang bagaimana orang tetap maju dalam pengharapan membangun di saat yang sulit. Kisah dalam Nehemia 4 ayat 1-23 berbicara tentang Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi dari pembuangan di Babel kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem yang rubuh. Nah, itu keadaan sulit yang pertama. Keadaan ini menjadi lebih tidak mudah karena Nehemia dan orang-orang Yahudi yang membangun pada saat itu menghadapi tantangan daripada orang-orang yang ada di sekitar kota Yerusalem. Bahkan bukan cuma tantangan, ancaman-ancaman yang bermaksud untuk menghalangi pekerjaan mereka, bahkan membunuh mereka. Saudara-saudara, yang lebih istimewa dalam cerita membangun di masa yang sulit ini adalah bahwa Nehemia dan kemudian orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem, mereka melakukan hal itu berdasarkan jawaban doa daripada Nehemia. Seringkali kita berpikir begini, bila sesuatu merupakan kehendak Tuhan dan merupakan jawaban atas doa dan pergumulan kita, maka Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu menjadi mudah. Tetapi keadaan yang dialami oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi yang kembali membangun tembok kota Yerusalem merupakan jawaban doa, tetapi mereka tetap menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan. Namun di dalamnya, Tuhan tetap menyertai mereka sampai berhasil mencapai maksud dan tujuan membangun kembali tembok Yerusalem. Kita tengah berada dalam keadaan yang sulit pada saat ini. Dan keadaan yang sulit juga bisa terjadi dalam waktu seperti apapun. Maksudnya bukan karena pandemi, bukan karena wabah, tetapi keadaan-keadaan yang sulit bisa dialami oleh seseorang dalam perjalanan kehidupannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana untuk tetap membangun, bagaimana untuk tetap melangkah ke depan, itulah yang akan kita bahas dalam edisi kali ini. Edisi Wajah Allah kali ini kita beri judul, Sulit Iya, Putus Asa Tidak. Saudara-saudara belajar dari kehidupan bangsa Israel, orang-orang Yahudi bersama dengan pemimpinnya Nehemia, untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh, maka kita menemukan bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang sulit yang seringkali membuat kita menjadi putus asa. Terkadang orang mengatakan begini, keadaan yang sulit atau tidak berpengharapan adalah keadaan tertentu di mana seseorang menderita kebangkrutan misalnya, atau menderita penyakit yang kronis, atau keadaan seperti ini ketika pandemi melanda seluruh dunia. Tetapi sebenarnya berbicara tentang keadaan yang sulit, keadaan yang tidak mudah, adalah keadaan ketika seseorang mengalami keputusasaan. Sebenarnya keputusasaan adalah sesuatu yang lebih berbahaya daripada pandemi, lebih berbahaya daripada wabah atau kesulitan seperti apapun. Sebab ketika seseorang putus asa, maka dia bisa saja hidup tetapi tidak maksimal. Dia menjalani kehidupan ini tanpa berharap dia naik. Kalau dia tidak pernah berharap bahwa dia naik, maka dia akan menjalani hidup ini sekedar bertahan hidup. Lalu sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan ini tidak bisa dia dapatkan. Karena untuk melangkah maju dalam sebuah kehidupan yang berkelimpahan, dia mesti memiliki iman. Iman dibangun tentunya oleh orang-orang yang memiliki pengharapan, bukan orang-orang yang putus asa. Satu. Yang kedua, ketika seseorang mengalami keputusasaan, dalam keputusasaan itu dia bisa saja berhenti hidup, betul-betul berhenti hidup, menghentikan kehidupannya. Dia bunuh diri misalnya, karena keputusasaan. Keputusasaan sama dengan hilang pengharapan. Orang yang tidak memiliki pengharapan, dia bisa saja hidup, tetapi sebenarnya tidak hidup lagi. Atau yang berikut,
dia betul-betul mengakhiri kehidupannya. Sebab itu, keputusasaan adalah hal yang berbahaya dalam kehidupan seseorang. Keputusasaan betul-betul merupakan hal yang berbahaya. Dan dalam masa-masa sulit ini, seseorang bisa saja Anda menghadapi kesulitan ini dan kemudian berputus asa. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. ku tahu Kau Tuhan yang selalu menolong dalam sesaku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku.
Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana melawan keputusasaan dalam masa yang sulit, saya hendak menunjukkan kepada kita beberapa hal yang bisa menyebabkan kita putus asa sesuai dengan pembacaan kita tadi, Nehemia 4 ayat 1-23. Saudara-saudara, orang bisa saja putus asa ketika kelelahan. Nehemia 4 pada ayat 6 bilang gini, "Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu." Nah, di situ dikatakan bahwa mereka terus bekerja. Kita dalam hidup ini bisa putus asa ketika pekerjaan itu menumpuk, berturut-turut, terus-menerus. Dari satu pekerjaan selesai, ada pekerjaan yang lain. Kita lakukan lagi, ada pekerjaan yang lain. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Kelelahan atau beban berlebihan dalam pekerjaan akan membuat seseorang merasa putus asa. Yang pertama. Yang kedua, keputusasaan bisa terjadi karena kecewa. Dalam Nehemia 4 ayat 10, dikatakan begini, "Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok." Nah, tadi pekerjaan ini dimulai dengan semangat, mereka membangun sampai ujung-ujungnya bertemu. Tetapi ketika mereka melihat puing-puing itu masih banyak, muncullah kekecewaan. Pekerjaan ini masih belum selesai. Kita sudah bekerja habis-habisan, tetapi masih banyak pekerjaan yang menumpuk. Kecewa. Kecewa ketika melihat kerja yang dilakukan dengan usaha yang begitu gigih, tetapi belum selesai. Masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan. Jadi kita sudah mendapatkan dua alasan mengapa orang mengalami keputusasaan. Yang satu adalah kelelahan. Yang kedua adalah kekecewaan. Yang ketiga saya hendak menunjukkan adalah kegagalan. Kembali dalam Nehemia 4 ayat 10, saya kutip ayat ini, "Berkatalah orang Yehuda, kekuatan kami, para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Nah, ketika pekerjaan masih begitu banyak untuk dilakukan, sesudah mengalami kekecewaan, orang bisa juga mengalami keputusasaan ketika merasa bahwa pekerjaannya sia-sia. Pernahkah Anda merasakan bahwa Anda sudah berusaha maksimal, melakukan berbagai cara, mendorong supaya apa yang Anda kerjakan itu berhasil, dan Anda melakukannya sungguh-sungguh, tetapi kelihatannya dampaknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Misalnya saja Anda membangun sebuah usaha, promosi sudah dilakukan, berbagai trik-trik untuk usaha itu maju, tetapi ternyata tidak maksimal. Bisa saja Anda merasa gagal. Kegagalan merupakan akar daripada keputusasaan. Yang terakhir, penyebab keputusasaan adalah ketakutan. Ketakutan kita lihat dalam Nehemia 4 ayat 11. Nehemia 4 ayat 11. "Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu." Saudara-saudara, seseorang bisa putus asa dalam hidup ini bila dia menghadapi tantangan-tantangan yang besar dan merasa bahwa dia tidak mampu untuk melewatinya. Muncullah perasaan takut. Takut untuk mencoba dan gagal. Takut untuk mencoba karena merasa tidak mampu untuk melakukannya. Ketakutan bisa saja memerangkap Anda dalam perasaan putus asa. 4 hal tadi yang bisa menyebabkan kita putus asa. Yang pertama adalah kelelahan. Yang kedua adalah kekecewaan. Yang ketiga adalah kegagalan. Yang keempat adalah ketakutan. Yang berikut, mari kita lihat. Kalau itu penyebab keputusasaan, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan keputusasaan? Kita akan berkata begini, keadaan sulit, iya, saya mengakuinya sulit. Tetapi untuk putus asa, tidak, kita tidak menyerah. Kita lihat apa yang mesti kita lakukan. Saudara-saudara, untuk menghadapi keputusasaan, kita mesti menghadapinya dengan
mencari jalan yang berbeda. Artinya begini, ketika kita putus asa, sebenarnya kita tidak boleh mengubah tujuan atau goal yang ingin kita capai. Yang kita ubah kadang-kadang adalah cara atau jalan untuk mencapai tujuan tadi. Dalam Nehemia 4 ayat 13 dibilang begini. Ketika Nehemia berusaha untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan mendapatkan halangan, dia mencoba cara yang baru. Ayat 13. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ada cara yang baru yang Nehemia lakukan ketika menghadapi kesulitan pada saat membangun. Dia tidak putus asa, dia menetapkan tujuannya tetap sama, tapi dia mengubah pendekatan untuk mencapai tujuan itu. Tembok mesti selesai. Bagaimana caranya? Kalau tadinya orang bekerja, cuma para pekerja saja, maka dia menempatkan seluruh kaum keluarga bersama-sama. Dan kali ini mereka dipersenjatai untuk menghadapi tantangan dan ancaman. Strategi ini merupakan strategi yang baik. Karena ketika menghadapi kesulitan, jangan mengubah tujuan Anda. Bisa saja tujuan Anda itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang mesti Anda capai. Tapi, rubahlah cara Anda untuk mencapai tujuan itu. Nehemia memasukkan salah satu faktor yang tidak boleh kita lupakan. Orang-orang yang berjuang bersama dengan kita. Di situ dikatakan dia menempatkan seluruh kaum keluarga. Para pekerja mendapatkan kekuatan ekstra ketika seluruh kaum keluarga mendampingi bersama-sama. Dalam keadaan yang sulit supaya tidak putus asa, kita membutuhkan orang-orang terdekat di sekitar kita untuk memberikan semangat, untuk memberikan masukan dan nasihat, untuk mendorong kita, untuk menjaga kita tetap berjalan pada jalan yang tepat menuju tujuan kita. Yang kedua, ketika berbicara tentang mencari cara yang lain, pada suatu saat ada 2 ekor tikus di sebuah ruangan melihat sepotong roti di ruangan yang lain. Ruangan itu dibatasi oleh jeruji-jeruji besi yang tidak bisa kedua ekor tikus itu menyeberanginya. Kedua ekor tikus itu memutuskan untuk mendapatkan roti, mereka menggigiti jeruji-jeruji besi itu. 1 jam sesudah menggigiti terus-menerus jeruji besi itu, yang terjadi adalah jeruji-jeruji itu tidak putus, tetapi gigi mereka menjadi sakit. Kedua ekor tikus ini beristirahat, lalu berdiskusi. Apa yang kita harus lakukan sesudah istirahat ini? Tikus yang pertama bilang, kalau ada ruangan yang lain, kita ada di sini, berarti ada ruangan yang lain itu kita bisa tempuh dengan cara mencari jalan untuk masuk ke ruangan itu. Saya akan mencari jalan lain untuk masuk ke ruangan itu. Bagaimana dengan kamu? Tikus kedua mengatakan, saya tetap di sini. Saya akan menggigiti jeruji besi itu sampai putus dan saya akan mendapatkan roti tadi. Setelah beristirahat, mereka berpisah jalan. Tikus yang pertama tujuannya tetap sama, tetapi mencari jalan yang lain. Tikus yang kedua, tujuan yang sama dengan cara yang sama. 1 jam kemudian tikus pertama berhasil mencari jalan masuk ke ruangan di sebelahnya dan memakan roti itu. Sementara tikus yang kedua masih tetap menggigiti jeruji besi tanpa berhasil memutuskan jeruji besi itu. Saat menghadapi keputusasaan dalam keadaan yang sulit, jangan ubah tujuan Anda, tetapi pakailah cara yang lain untuk mencapai tujuan Anda. Nehemia 4 ayat 14 mengatakan, ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan.
Yang kedua, untuk mengalahkan keputusasaan, ingatlah Tuhan. Mengingat Tuhan merupakan cara berpikir yang dengan sengaja mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Kisah Nehemia itu, kalau hendak dikutip berdasarkan perjalanan bangsa Israel, maka mereka bisa saja mengingat perbuatan besar Tuhan di masa lalu. Saya kasih contoh, 12 mata-mata. 10 mata-mata ketika pulang untuk memata-matai Kanaan, mereka mengingat dengan cara yang salah, yaitu mengingat kekuatan daripada bangsa-bangsa Kanaan. Mereka mengatakan gini, bentengnya sangat kokoh. Orang-orang Kanaan besar dan tinggi-tinggi. Mereka terlatih untuk berperang. Ya, bahwa negeri itu makmur, tetapi benteng yang kokoh dan orang-orang yang kuat terlatih untuk berperang, sulit untuk kita mengalahkan mereka. 10 orang mengatakan itu. Cuma 2 orang yang mengingat dengan cara yang benar. Yosua dan Kaleb mengingat dengan mengatakan begini, sekalipun benteng mereka kokoh, sekalipun orang-orang di sana kuat dan bisa berperang, tetapi Tuhan kita lebih kuat. Dan kalau Tuhan kita berjanji untuk mendapatkan tanah itu, maka kita akan mendapatkan tanah itu. Saudara-saudara, mengingat Tuhan adalah cara kita untuk berpikir dengan positif, sengaja mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu membawanya pada saat ini. Ingat bahwa cara kita berpikir akan menentukan cara kita bertindak. Ketika seseorang dalam keadaan yang sulit putus asa mengingat Tuhan, maka dia akan mengatakan kekuatan saya terbatas, kemampuan saya terbatas, tetapi saya mengingat Tuhan supaya dengan begitu saya menghadirkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kemampuan Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Dan bila Tuhan hadir dalam kehidupan saya, ketika keadaan sulit sekalipun, apakah yang bisa dilakukan oleh keadaan itu, oleh sesuatu yang menyulitkan kita, yang Tuhan tidak bisa menaklukkannya? Alkitab mengatakan, bila Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa melawan kita? Mengingat Tuhan berarti mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kita bawa pada saat ini. Dan meyakini sungguh bahwa Tuhan masih mau melakukannya sekali lagi untuk kita. Kalau dulu dalam keadaan-keadaan yang lebih sulit, Tuhan menyertai, dan saat ini Anda berdiri di sini, maka Anda bisa mengatakan Tuhan yang dulu saja lebih sulit, maka saat ini pun Tuhan mampu untuk melakukannya dan masih mau untuk melakukannya bagi saya. Mengingat Tuhan di masa lalu. Mengingat Tuhan pada saat ini adalah percaya bahwa Tuhan dekat dengan kita. Ada di dalam kita dan menyertai kita. Immanuel namanya. Tuhan yang dekat, Tuhan yang menyertai kita. Rohnya yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada roh yang ada di sekeliling kita. Tuhan menyertai kita. Mengingat Tuhan di masa depan adalah menempatkan Tuhan jauh melampaui kehidupan kita pada saat ini. Kita bisa saja khawatir dan mengatakan, bagaimana dengan masa depan saya? Sulit saya untuk memikirkannya. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan berjalan mendahului kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Tuhan berjalan mendahului mereka, memimpin mereka, dan menyediakan segala kebutuhan mereka, di mana ketika keadaan sulit, Tuhan ada di situ dan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Keadaan boleh sulit, putus asa tidak. Karena di depan sana, Tuhan telah menyediakannya bagi Anda dan saya. Apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Dan Tuhan telah menyiapkannya bagi Anda. Hal ketiga, menghadapi keputusasaan dalam keadaan yang sulit. Jangan pernah menyerah, miliki semangat pantang menyerah. Orang Yahudi yang dari pembuangan di Babel membangun tembok Yerusalem memiliki semangat pantang menyerah. Ayat 21 bilang begini, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Merekahnya fajar, terbitnya bintang-bintang. Ini merupakan sikap pantang menyerah yang ditunjukkan oleh orang Israel atau orang Yahudi pada saat itu untuk membangun tembok Yerusalem.
Saudara-saudara, sikap pantang menyerah adalah sikap memberikan 100% dari diri Anda untuk sesuatu yang ingin Anda capai. Seringkali seseorang tidak mencapai apa yang dia harapkan dalam kehidupannya karena dia memberi terlalu sedikit. Tetapi mengharapkan berhasil, ini tidak mungkin. Thomas Alva Edison pernah mengatakan begini, manusia jika memberikan seluruh kemampuannya, dia akan kaget terhadap hasil yang didapatkan. Dengan kata lain, Edison mengatakan, kalau kita memberikan 100% dalam upaya kita mencapai suatu tujuan, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Pantang menyerah, itulah yang mesti dilakukan. Itu adalah sebuah semangat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Entheus, Tuhan ada dalam diri kita untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan menggerakkan kita untuk terus maju, pantang menyerah. Kita pantang menyerah karena Tuhan ada dalam diri kita. Di Kenya sana, ada sekelompok orang yang dikenal sebagai suku Masai. Suku Masai terdiri dari beberapa kelompok keluarga yang lebih kecil. Ada sekelompok keluarga yang ada dalam suku Masai yang terkenal dengan kepakarannya untuk memanggil hujan. Nah, ini cerita yang menarik. Karena di Kenya, daerah yang kering, seringkali hujan itu turun sangat jarang. Hujan sangat jarang turun di situ, sehingga terjadi kekeringan. Oleh sebab itu, suku Masai seringkali melakukan ritual untuk memanggil hujan. Mereka menyanyi dan menari. Tetapi di antara suku Masai ada kelompok beberapa keluarga yang terkenal tentang kepakarannya untuk memanggil hujan. Ketika mereka bernyanyi dan menari, maka hujan pasti turun. Berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang ada dalam suku Masai. Karena keberhasilan mereka hampir 100% untuk mendatangkan hujan, dilakukanlah riset untuk meneliti mengapa mereka berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada dalam suku Masai. Hasil riset itu mengatakan begini, ternyata bukan tarian yang berbeda, bukan nyanyian yang berbeda, bukan cara mereka melakukan ritual itu yang berbeda. Satu hal yang membedakan adalah suku-suku lain ketika mereka menari dan menyanyi, hujan tidak turun, mereka berhenti. Tetapi suku Masai pantang menyerah. Mereka akan terus menari dan menyanyi sampai hujan turun. Entah 3 hari, entah 7 hari, entah 14 hari, mereka terus menari dan menyanyi sampai hujan turun. Jadi, disimpulkan bagi kita, dalam keadaan yang sulit supaya jangan putus asa, bangunlah sikap pantang menyerah. Kita pantang menyerah karena Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan yang menggerakkan kita untuk mencapai maksud dan tujuannya. Meskipun itu sulit, Tuhan mengerjakannya bagi kita. Pantang menyerah, maju terus. Anda akan mencapai apa yang Tuhan maksudkan untuk Anda capai dalam hidup ini. Sesudah itu, Anda harus melakukan ini. Pikirkanlah kesempatan, pikirkanlah peluang. Pikirkan hal-hal yang positif ketika ada dalam kesulitan, supaya jangan putus asa. Ini yang dipikirkan oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia mengatakan begini, Nehemia 4 ayat 14, Ku amati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istri dan istrimu dan rumahmu. Jadi dia tengah mengajak orang-orang Yahudi pada saat itu untuk tidak putus asa. Pikirkanlah peluang-peluang yang ada. Peluang untuk membangun hari depan. Pikirkanlah anak-anakmu, istrimu, rumahmu. Itulah yang harus kamu pikirkan. Peluang, kesempatan ini jangan disia-siakan untuk mereka. Pikirkanlah peluang, pikirkanlah kesempatan. Itu yang mesti dilakukan supaya tidak putus asa. Musuh menyerang kita kepada pikiran kita, membuat kita putus asa. Jadi bagaimana untuk melawan hal itu? Sebab keputusasaan ini bisa menyerang berkali-kali. Untuk melawannya, Anda harus memasukkan pikiran positif dalam diri Anda. Saudara-saudara, Kenneth Erwin Harmon, seorang pekerja sipil Angkatan Laut di Angkatan Laut Amerika Serikat yang bekerja di Manila, Filipina,
pada suatu saat ketika Jepang datang untuk menduduki Filipina, dia ditangkap dan dia dimasukkan ke kamp tawanan. Kamp tawanan, bukan hotel. Kamp tawanan ini ujung-ujungnya adalah bisa mati. Bukan mati yang baik, tetapi mati dalam penderitaan. Karena tiap hari orang-orang yang ada dalam situ disiksa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bayangkanlah berapa banyak orang yang bisa mati dalam camp itu, dan bayangkanlah betapa seseorang yang ada di situ pasti akan ada dalam keadaan tertekan yang membuat dia putus asa. Ketika masuk di situ, Kenneth juga merasa putus asa. Dia merasa tidak memiliki pengharapan. Tetapi dia menemukan sebuah buku yang ketika dia baca dengan tekun, dia meneliti, dan dia mendapatkan bahwa buku itu mengajarkan tentang bagaimana seseorang memiliki sikap mental positif. Dari situ dia lalu mengembangkan pengharapannya. Dia berusaha merencanakan kehidupannya ke depan. Dia membangun sikap mental yang positif bahwa tidak, dia masih memiliki pengharapan. Dia masih memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan oleh Kenneth adalah apa yang dikatakan tadi, bahwa dalam keadaan yang sulit, pikirkanlah kesempatan, pikirkanlah peluang. Kalau Kenneth membaca sebuah buku, tulisan manusia, dan menginspirasi dia untuk merencanakan kehidupannya, untuk memiliki pengharapan, melihat peluang, kita lebih kaya daripada Kenneth. Kita memiliki janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Ada begitu banyak janji Tuhan di sini. Dan Tuhan sebagai pribadi yang berjanji adalah pribadi yang setia, yang ketika berjanji akan menggenapi janji itu dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah salah ketika kita menyandarkan kehidupan kita pada janji-janji Tuhan. Saat ada dalam keputusasaan, ketika pikiran putus asa itu mencengkeram diri kita, pikirkanlah janji-janji Tuhan bagi kita. Pikirkanlah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan keputusasaan, untuk menghadapi masa-masa yang sulit, untuk berhasil menuju tujuan kita. Yang terakhir, katakan berkat. Katakan berkat. Alkitab menyatakan dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, katakanlah kepada kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Seperti yang dikatakan tadi, katakanlah kepada gunung-gunung, pindahlah, tercampaklah. Katakan kepada gunung-gunung persoalan Anda, bahwa Anda memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Bahwa gunung-gunung persoalan itu harus pergi dari kehidupan Anda. Karena roh yang ada dalam diri Anda lebih berkuasa. Dan segala senjata yang ditempat terhadap Anda tidak akan berhasil. Jangan cuma mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, keadaan saya sulit. Tetapi katakan juga kepada gunung-gunung persoalan itu, pergilah, tercampaklah, karena saya punya Tuhan yang besar. Kita mengakhiri edisi Wajah Allah kali ini bersama dengan penyiar misteri. Keadaan sulit, iya. Putus asa, tidak. Tuhan memberikan kekuatan untuk terus berjuang, pantang menyerah dalam keadaan sulit ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Shalom.